Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah, siapa sih di antara kita yang tidak menghendaki dzurriatan thayyibah, keturunan yang soleh-solehah? Tentunya semua orang menginginkan. Nah, bagaimana tipsnya sebenarnya? Gus Miftah punya jamaah di sebuah kota di Jawa Tengah. Anaknya 4, jadi orang semua. Ya iyalah Gus, jadi orang semua, jelas maksudnya jadi orang hebat semua. Ketika saya tanya, Pak, kenapa anak Anda menjadi anak-anak yang hebat luar biasa, soleh-soleh dari keempat-empatnya? Jawabannya adalah, Gus Miftah, saya punya satu kebiasaan dan amalan yang selalu saya lakukan setiap hari. Ketika saya masuk ke kandang sapi, karena kebetulan beliau ini adalah karyawan, bahkan buruh di sapi perah. Ketika saya masuk ke dalam kandang sapi, saya mulai terlebih dahulu dengan mengambil air wudhu. Sapi saya keluarkan dari kandang, kemudian ketika saya perah susu sapi, saya memerahnya dengan membaca sholawat. Hasil dari kerja saya ini kemudian untuk saya jadikan nafkah anak istri saya. Dan subhanallah, gara-gara amalan yang sering saya lakukan, berwudu terlebih dahulu sebelum bekerja, kemudian membaca sholawat untuk anak-anak saya ketika bekerja, Allah ridho dan menurunkan rahmatnya sehingga saya kemudian dikaruniai anak-anak yang baik. Maka sahabat Hasanah, ingatkah kita ketika hari ke-5 atau hari ke-7 dari hari kelahiran kita, di mana saat itu kita akikoh untuk anak kita, atau ketika kita diakikoi, ketika anak diangkat kemudian kita bacakan sholawat, Ya Nabi salam alaika. Tujuannya adalah semata-mata doa dan mengharapan dari orang tua supaya anaknya bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka disarankan bagi seorang ibu ketika menyusui anaknya dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk di dalamnya dibacakan sholawat. Ketika Anda menggendong bayi kemudian disusui, bacakan sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kalimat-kalimat itu akan memberikan motivasi kepada anak kita, sehingga kedepannya ketika dia dewasa akan mencontoh akhlak dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tips yang lain adalah kita disunahkan ketika punya anak bayi, kita pegang kepala si bayi, kemudian kita usap kepalanya dengan mengucapkan doa, Allahumma fahimhu fi jami'il ulum wa faqihu fid din. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang paham tentang semua ilmu dan anak yang mempunyai rasa tafaquh fid din. Atau dalam kalimat lain, pegang kepalanya kemudian diusap, Allahumma faqihu fid din wa faqihu fil Qur'an. Jadikanlah anakku orang yang cinta dengan agama dan orang-orang yang tafakuh di dalam ilmu Qur'an. Artinya apa? Saya meyakini ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah ketika orang tua berdoa untuk anaknya. Kemudian seharusnya setiap kali kita habis sholat, kita mengirimkan doa untuk anak-anak kita, minimal dengan membaca suratul Fatihah. Kan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Kita selama ini sering membaca Fatihah untuk yang mati, tetapi kita melupakan membaca Fatihah untuk yang hidup, termasuk untuk anak-anak kita. Karena doamu, sholawatmu, Fatihahmu akan menjadi energi positif bagi anak-anakmu, sehingga dia akan menjadi pribadi yang soleh-soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.